Hai sahabat YouTube, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dr. Peter Saragi. Saya seorang ahli penyakit dalam yang khusus menangani pasien dengan gangguan saluran cerna dan hati. Saat ini saya akan memperkenalkan suatu penyakit yang dinamakan sirosis hati. Mungkin kalian belum tahu ya, oleh karena itu mudah-mudahan informasi yang akan saya berikan bermanfaat. Sirosis hati adalah penyakit hati lanjut di mana terjadi pembentukan jaringan parut di hati, sehingga hati menjadi mengeras dan lama-kelamaan bahkan mengecil, sehingga fungsi hati terganggu. Pada stadium awal yang kita sebut sirosis terkompensasi, dapat membaik bila penyebabnya dapat kita atasi. Penyebab dari sirosis ada banyak, tetapi yang mungkin sering ditemukan sehari-hari adalah hepatitis, yaitu hepatitis B, hepatitis C, perlemakan hati oleh karena sebab kegemukan dan alkohol. Semua sebab ini akan membuat hati yang tadinya sehat menjadi lebih mengeras yang dinamakan hipofibrosis. Lama-kelamaan menjadi membentuk benjolan-benjolan seperti ini, mengeras, mengecil, lalu kemudian terjadi fungsi hati yang terganggu. Karena hati menjadi mengeras, maka aliran dari saluran cerna menuju hati yang selanjutnya akan dibawa ke jantung yang dinamakan vena porta, yaitu pembuluh darah di sini. Alirannya menjadi terganggu. Terjadilah meningkatnya tekanan di vena porta ini yang akhirnya akan membuat aliran-aliran darah baru supaya darah dapat masuk ke jantung. Jadi karena hatinya mengeras, pembuluh darah vena porta ini mencari jalan baru, yaitu melalui yang kita namakan vena-vena kolateral. Dia dapat melalui pembuluh darah di kerongkongan yang kita namakan varises esophagus, pembuluh darah ke lambung yang juga dapat menyebabkan varises di lambung, dan bahkan dia dapat menyebabkan aliran pembuluh darah ke limpa sehingga kebanyakan kasus limpanya membesar. Pembuluh darah juga dapat melebar ke pembuluh darah di bawah sehingga terjadi hemoroid. Peningkatan tekanan darah ini bila terlalu tinggi maka akan terjadi pecah varises esophagus yang ditandai dengan muntah darah kehitaman atau BAB kehitaman. Tekanan tinggi di pembuluh darah ini juga akan menimbulkan rembesan cairan ke rongga perut, sehingga penderita perutnya dapat membengkak yang kita namakan asites. Limpa yang tadi mengeras itu juga dapat menyebabkan kondisi yang dinamakan hipersplenisme. Hal ini akan menghancurkan sel-sel darah sehingga terjadi anemia, leukosit yang rendah, dan juga trombosit yang rendah. Selain gejala yang disebabkan karena tingginya tekanan di vena porta, keluhan sirosis juga dapat disebabkan karena penurunan fungsi hati itu sendiri, seperti tidak mau makan, penurunan berat badan, mata kuning yang disebabkan karena kerusakan sel hati, dan kecenderungan mudah berdarah karena tadi terjadi penurunan produksi faktor pembekuan darah dan juga karena trombosit yang rendah, kaki yang bengkak dan perut yang buncit karena penurunan dari pembentukan protein, yaitu dinamakan albumin. Bahkan bisa sampai terjadi penurunan kesadaran karena fungsi netralisir racun dari liver yang terganggu.
Sirosis juga dapat menyebabkan kanker hati, dan ini merupakan risiko yang cukup membahayakan dan mengancam jiwa, yang ditandai dengan sakit di perut, terutama di sebelah kanan, perutnya membuncit di atas di sebelah kanan. Sirosis dapat ditegakkan dengan berbagai cara. Biasanya kita pertama-tama akan memeriksakan darah. Bila darah dari pasien ada kecurigaan atau dari pemeriksaan fisik, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan USG. Umumnya, dua pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang paling sering kita kerjakan, yaitu darah dan USG. Kalau terjadi keraguan-raguan, terutama kalau sirosisnya masih awal, maka kita akan memeriksakan namanya pemeriksaan fibroscan, di mana alat ini memungkinkan kita menentukan seberapa keras hati penderita sehingga kita dapat menegakkan diagnosis sirosis. Kadang-kadang bila timbul keraguan, dokter dapat saja melakukan pemeriksaan biopsi hati, yaitu kita langsung memeriksa sel-sel hati dengan cara mengambil sampel menggunakan jarum biopsi. Akan tetapi cara ini relatif lebih beresiko buat pasien, oleh karena itu kita biasanya akan mengerjakan pemeriksaan yang sebelumnya terlebih dahulu. Pencegahan sirosis adalah dengan menghindari penyebabnya, tentu saja, yaitu seperti stop alkohol, hindari konsumsi obat-obatan yang kira-kira dapat membahayakan hati, vaksinasi, terutama vaksinasi terhadap hepatitis B, lalu kemudian pengobatan hepatitis kronis yaitu hepatitis B dan C dengan indikasinya. Pengobatan hepatitis sirosis itu kita lakukan dengan melakukan pengobatan pada penyebabnya. Misalnya hepatitis B yang tadi saya sebutkan, dengan juga menghindari alkohol. Dan kita juga harus mengobati komplikasi sirosis yang sudah terjadi. Seperti perdarahan saluran cerna, kita lakukan dengan pemberian obat-obatan dan kita lakukan tindakan endoskopi. Karena seperti saya sebutkan tadi, mungkin saja sudah terjadi yang dinamakan varises, sehingga kita perlu pengikatan pembuluh darah varises. Perut membengkak akan dikurangi dengan mengurangi konsumsi garam, membatasi asupan cairan, dan juga kadang-kadang kita juga perlu mengeluarkan cairan itu melalui jarum suntik yang akan kita keluarkan melalui selang infus. Untuk mencegah penurunan kesadaran, biasanya akan kita berikan pencahar supaya tidak terjadi terlalu tinggi kemungkinan untuk terjadi penurunan kesadaran, dan juga kita dapat memberikan antibiotik bila diperlukan. Untuk mencegah kemungkinan kanker, biasanya kita harus melakukan USG rutin, paling tidak 3-6 bulan sekali. Kadang-kadang kita juga dapat menyertakan dengan pemeriksaan yang kita namakan seromarker tumor, yaitu seperti alfa-fetoprotein maupun FK. Terakhir, kita harus menghindari obat-obatan yang bersifat mengganggu kesehatan hati. Hal ini dapat memperburuk kondisi pasien-pasien sirosis. Nah, bila penderita belum pernah terkena hepatitis A, maka sebaiknya dilakukan vaksinasi hepatitis A. Karena kadang-kadang hepatitis A ini dapat menyebabkan fungsi hati yang tadinya terkompensasi menjadi berkompensasi, sehingga fungsi hati menjadi memburuk. Yang terakhir, bila tidak dapat kita lakukan, fungsi hati sudah memburuk, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang lain lagi, nah sebaiknya kita lakukan transplantasi hati. Tentu saja pengobatan ini mahal dan tidak rutin untuk dikerjakan. Mudah-mudahan di kemudian hari di Indonesia hal ini dapat menjadi tindakan yang
lebih rutin kita kerjakan sehingga banyak pasien-pasien sirosis akan menjadi terbantu dengan tindakan ini. Baik, demikian hal informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat Anda terima dan dapat menjadi informasi tambahan bagi Anda tentang penyakit yang kita namakan sirosis. Terima kasih.